Nabi Yunus alaihissalam diutus untuk berdakwah kepada penduduk kota Ninawa yang saat itu hidup dalam kemaksiatan dan kesyirikan. Beliau dengan sabar menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kaumnya menolak dan mendustakan ajaran yang dibawanya. Merasa kecewa dan putus asa, Nabi Yunus alaihissalam kemudian meninggalkan mereka tanpa menunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanannya, beliau menaiki sebuah kapal, tetapi tak lama kemudian, badai besar menerjang dan mengancam keselamatan seluruh penumpang. Untuk mengurangi beban kapal dan menyelamatkan diri, para penumpang melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus dikorbankan. Undian tersebut berulang kali jatuh pada Nabi Yunus alaihissalam, sehingga akhirnya beliau dilemparkan ke laut. Di tengah gelombang yang ganas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seekor ikan paus raksasa untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam perut ikan yang gelap dan sempit, beliau dengan penuh ketulusan berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahannya. Dengan penuh penyesalan, Nabi Yunus alaihissalam mengakui kekhilafannya dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Saksikan video ini hingga akhir, karena banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari perjuangan Nabi Yunus alaihissalam. Jangan lupa untuk mendukung channel Coba Islam ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian membanding-bandingkan aku dengan Yunus bin Matta." Nabi Yunus alaihissalam dikenal juga dengan nama Yunus, Zunnun, dan Yunan. Beliau adalah seorang nabi yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Dengan penuh kesabaran, beliau menasihati mereka, mengingatkan tentang kedahsyatan hari kiamat, serta memperingatkan mereka akan siksa neraka dan janji surga. Nabi Yunus alaihissalam menyeru mereka untuk berbuat kebaikan dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, meskipun beliau telah berdakwah dengan sungguh-sungguh, kaumnya tetap menolak dan tidak ada satu pun yang beriman. Hingga suatu hari, Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa terhadap kaumnya. Hatinya dipenuhi kesedihan dan kekecewaan karena mereka enggan menerima kebenaran. Dalam kondisi tersebut, beliau memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa ini dalam firman-Nya. Dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam kegelapan yang berlapis-lapis, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati dan perasaan Nabi Yunus alaihissalam selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keputusasaan, beliau meninggalkan kaumnya dan pergi menuju tepi laut. Di sana, beliau menaiki sebuah kapal dengan harapan dapat berpindah ke tempat lain. Namun, keputusan beliau untuk pergi belum mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, Nabi Yunus alaihissalam mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghukumnya atas kepergiannya tersebut. Seolah-olah beliau lupa bahwa tugas seorang nabi adalah terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berputus asa terhadap kaumnya. Namun, keberhasilan atau kegagalan dalam berdakwah bukanlah tanggung jawab seorang nabi. Tugasnya hanyalah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran, sementara hasilnya sepenuhnya diserahkan kepadanya. Di sebuah pelabuhan kecil, sebuah kapal tampak berlabuh. Saat itu, matahari perlahan mulai tenggelam di ufuk barat. Ombak berulang kali menghantam tepian pantai, membasahi bebatuan yang berserakan di sana. Dari kejauhan, Nabi Yunus alaihissalam memperhatikan seekor ikan kecil yang tampak berusaha melawan ombak. Namun beliau tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh ikan tersebut. Tiba-tiba, ombak besar datang menghantam ikan kecil itu, membuatnya terbentur keras ke batu. Melihat kejadian tersebut,
Nabi Yunus alaihi salam merasa iba. Dalam hatinya beliau berkata, seandainya ikan kecil itu bersama ikan besar, mungkin ia bisa selamat. Peristiwa itu membuat beliau kembali merenungkan keadaannya sendiri. Bagaimana beliau meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah dan kecewa. Perasaan sedih dan gundah semakin memenuhi hatinya. Dengan pikiran yang kalut, Nabi Yunus alaihi salam pun menaiki perahu, tanpa menyadari bahwa ia sebenarnya tengah melangkah dari satu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ketentuannya yang lain. Beliau pergi tanpa membawa makanan, bekal, ataupun barang bawaan lainnya. Tidak ada seorang pun yang menemani, beliau benar-benar sendirian. Saat menginjakkan kaki di atas geladak perahu, seorang nakhoda mendekatinya dan bertanya, "Apa yang engkau inginkan?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi Yunus alaihi salam segera menjawab, "Aku ingin bepergian dengan kapal kalian. Apakah perjalanan kita akan memakan waktu lama?" Suaranya terdengar penuh dengan emosi, campuran antara kemarahan, ketakutan, dan kegelisahan. Nakhoda itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Kami tetap akan berlayar, meskipun air laut sedang pasang." Nabi Yunus alaihi salam mencoba menahan kegelisahannya, dan dengan suara yang lebih tenang ia bertanya, "Tidakkah engkau ingin berangkat lebih awal agar tidak terjebak dalam pasang, wahai tuanku?" Nakhoda itu tersenyum dan menjawab, "Laut ini memang sering mengalami pasang, tetapi biasanya akan segera mereda jika melihat seorang musafir yang mulia." Nabi Yunus alaihi salam lalu bertanya lagi, "Aku ingin ikut berlayar bersama kalian. Berapa ongkos perjalanannya?" Nakhoda menjawab, "Kami hanya menerima pembayaran dalam bentuk emas." Nabi Yunus alaihi salam menjawab singkat, "Itu bukan masalah." Nakhoda itu memperhatikan Nabi Yunus alaihi salam dengan penuh perhatian. Sebagai seseorang yang berpengalaman dan telah berulang kali berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, ia memiliki kemampuan membaca perasaan orang lain. Dari sorot mata dan sikap Nabi Yunus alaihi salam, Nakhoda merasakan bahwa beliau seperti sedang melarikan diri dari sesuatu. Ia menduga bahwa Nabi Yunus alaihi salam mungkin memiliki sebuah kesalahan di masa lalu. Namun, ia tidak berani menanyakan hal itu secara langsung, kecuali kepada seseorang yang benar-benar dalam kesulitan. Karena firasatnya tersebut, Nakhoda meminta Nabi Yunus alaihi salam untuk membayar ongkos perjalanan sebanyak 3 kali lipat dari tarif biasa yang dikenakan kepada para musafir. Saat itu, Nabi Yunus alaihi salam merasakan dadanya begitu sesak, diliputi amarah yang membara serta keinginan kuat untuk meninggalkan negerinya. Tanpa ragu, beliau menyerahkan emas yang diminta oleh Nakhoda. Nakhoda memperhatikan kepingan-kepingan emas di tangannya, bahkan menggigitnya untuk memastikan keasliannya. Namun, ia tidak menemukan satupun yang palsu. Sementara itu, Nabi Yunus alaihi salam hanya berdiri menyaksikan semua itu dengan hati yang gundah. Dadanya terasa sesak, seolah-olah sedang diombang-ambingkan, naik turun layaknya gelombang di lautan. Kemudian beliau berkata, "Ya Tuhanku, tentukanlah tempat bagiku. Aku merasa sangat letih dan ingin beristirahat sejenak." Nakhoda menatap wajah Nabi Yunus alaihi salam dan berkata, "Memang terlihat jelas kelelahan di wajahmu. Itu kamarmu," sambil menunjuk sebuah ruangan dengan tangannya. Nabi Yunus alaihi salam pun membaringkan diri di atas kasur, berusaha untuk tidur. Namun, pikirannya terus dihantui oleh gambaran ikan kecil yang hancur setelah terbentur batu. Bayangan itu membuatnya sulit terlelap. Beliau merasa seakan-akan atap kamar akan runtuh dan menimpa dirinya. Kedua matanya bergerak gelisah, menatap langit-langit kamar yang terasa sempit dan menekan. Namun, tidak ada tempat perlindungan bagi pikirannya yang resah. Dalam hati, beliau mengeluh. "Begitu pula hatiku seakan-akan tergantung dalam jiwaku sendiri." Pergulatan batin yang hebat terus berlangsung dalam dirinya saat beliau terbaring di ranjang. Perasaan gelisah dan tekanan yang begitu berat membuatnya bangkit dari tempat tidur tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, air laut mulai pasang. Para awak kapal segera melepaskan tali temali perahu, lalu kapal pun berlayar dengan tenang sepanjang siang. Ombak terbelah dengan lembut dan angin bertiup sepoi-sepoi, membawa kapal melaju dengan nyaman. Namun, ketika malam tiba, keadaan berubah drastis.
Lautan yang tadinya tenang tiba-tiba mengamuk. Angin kencang bertiup dengan dahsyat, menimbulkan suara mengerikan yang seolah hendak merobek langit. Ombak mulai menggila, bergolak dengan dahsyat seperti seseorang yang kehilangan akal. Gelombang raksasa naik setinggi gunung, lalu turun tajam seperti jurang yang dalam. Kapal yang membawa Nabi Yunus alaihi salam pun terombang-ambing di tengah lautan yang murka. Gelombang besar mulai menghantam permukaan perahu, menyebabkan para awak kapal basah terkena percikan air laut. Sementara itu, di belakang kapal, seekor ikan paus raksasa tampak mengintai. Dengan mulutnya yang terbuka lebar, ia menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, datanglah perintah agar ikan paus itu bergerak ke permukaan laut. Tanpa ragu, ia menaati perintah tersebut dan segera berenang menuju permukaan, mengikuti kapal sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, angin semakin kencang bertiup. Kepala kapal memberi isyarat dengan tangannya agar beban di atas kapal dikurangi untuk mencegah kapal tenggelam. Namun badai terus mengamuk, membuat perahu berguncang hebat. Di dalam kabinnya, Nabi Yunus alaihi salam terbangun dari tidurnya dalam keadaan panik. Beliau merasakan seluruh ruangan bergetar hebat, membuatnya sulit untuk berdiri tegak. Dengan tubuh yang masih lemas, beliau berusaha mempertahankan keseimbangan di tengah guncangan kapal. Tiba-tiba kepala kapal berteriak. Angin bertiup sangat kencang, tidak seperti biasanya. Pasti ada seseorang di antara kita yang telah melakukan kesalahan besar. Karena itulah kita menghadapi badai ini. Kita harus melakukan undian di antara semua penumpang. Siapapun yang namanya keluar, ia harus dilemparkan ke laut agar kapal selamat. Nabi Yunus alaihi salam memahami bahwa ini adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh para pelaut ketika menghadapi badai besar. Meskipun hatinya terasa berat, beliau sadar bahwa dirinya tak bisa menghindar dari keputusan itu dan harus mengikutinya. Dari sinilah ujian berat bagi Nabi Yunus alaihi salam dimulai. Beliau adalah seorang nabi yang mulia, namun harus menghadapi hukum adat kepercayaan para pelaut yang meyakini bahwa lautan memiliki penguasa. Mereka percaya bahwa angin badai yang bertiup kencang adalah bentuk murka dari dewa laut yang mereka sembah. Oleh karena itu, mereka merasa perlu mengorbankan seseorang untuk menenangkan penguasa laut tersebut. Dengan berat hati, Nabi Yunus alaihi salam pun mengikuti undian yang diadakan oleh para awak kapal. Nama beliau dimasukkan bersama nama penumpang lainnya, lalu undian pun dilakukan. Hasilnya nama Nabi Yunus alaihi salam yang keluar. Para awak kapal merasa ragu dan mengulang undian untuk kedua kalinya, tetapi lagi-lagi nama beliau yang terpilih. Merasa masih belum yakin, mereka mengadakan undian sekali lagi. Dan untuk ketiga kalinya, nama Nabi Yunus alaihi salam tetap yang keluar. Dengan demikian, ditetapkanlah bahwa beliau harus dilemparkan ke laut. Para awak kapal mulai memperhatikan Nabi Yunus alaihi salam dengan perasaan campur aduk. Di dalam hatinya, Nabi Yunus alaihi salam menyadari bahwa beliau telah melakukan kesalahan dengan meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Beliau mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghukumnya. Namun ternyata keputusan beliau dianggap keliru karena pergi tanpa izin darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengajarkan pelajaran berharga kepadanya. Nabi Yunus alaihi salam berdiri di tepi perahu, menatap lautan yang bergolak hebat dengan ombak yang dahsyat. Malam itu begitu gelap, tanpa cahaya bulan, dan bintang-bintang tersembunyi di balik awan tebal. Air laut tampak kelam dan hawa dingin yang menusuk terasa hingga ke tulang. Seolah-olah seluruh dunia diselimuti oleh kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, nahkoda kapal berseru, "Lompatlah, wahai musafir yang misterius." Sementara itu, angin semakin bertiup kencang. Dengan hati yang penuh kepasrahan, Nabi Yunus alaihissalam berusaha menjaga keseimbangannya. Beliau menunjukkan keberanian saat bersiap untuk terjun ke laut. Hingga akhirnya, dengan penuh keyakinan, beliau melompat ke dalam lautan yang bergelora. Tubuhnya pun terapung di atas permukaan air, bagaikan sebuah perahu kecil yang terombang-ambing di tengah ombak. Di hadapan Nabi Yunus alaihissalam, seekor ikan paus raksasa telah menunggunya. Ikan itu tampak seolah tersenyum, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan rezeki untuknya pada malam itu. Tanpa ragu,
Ikan paus itu pun menangkap Nabi Yunus alaihissalam di tengah gelombang yang mengguncang, lalu membawanya masuk ke dalam perutnya. Setelah itu, ikan paus tersebut kembali menyelam ke dasar lautan, merasa puas setelah menelan makanannya. Ketika menyadari dirinya berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam sangat terkejut. Ikan paus membawanya jauh ke dalam lautan yang dalam, sedangkan lautan sendiri diselimuti oleh kegelapan malam. Di saat itulah beliau merasakan seolah-olah berada di dalam 3 lapisan kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan malam yang pekat. Dalam keadaan seperti itu, beliau sempat mengira bahwa dirinya telah meninggal. Namun, saat mencoba menggerakkan anggota tubuhnya, beliau masih merasakan bahwa dirinya hidup. Terpenjara dalam 3 kegelapan, Nabi Yunus alaihissalam mulai menangis dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesendiriannya, beliau semakin mendekatkan diri kepada Allah. Hati beliau mulai bergetar dalam tasbih, lalu lisan beliau pun mengikutinya. Dengan penuh ketundukan, beliau mengucapkan, "Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Meskipun berada dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam tidak pernah berhenti bertasbih. Sementara itu, ikan paus yang telah menelannya terus berenang jauh hingga akhirnya merasa kelelahan dan tertidur di dasar lautan. Namun Nabi Yunus alaihissalam tetap tak henti-hentinya berdoa dan menangis. Beliau tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak, seolah berpuasa. Sementara tasbih menjadi satu-satunya santapan rohani yang menguatkannya. Keagungan tasbih Nabi Yunus alaihissalam menggema hingga terdengar oleh makhluk-makhluk di dasar lautan. Ikan-ikan kecil, tumbuhan laut, serta semua yang hidup di kedalaman samudera mendengar lantunan zikir tersebut. Mereka pun berkumpul di sekitar ikan paus yang sedang tertidur itu, lalu turut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dan bahasa mereka masing-masing. Ikan paus yang menelan Nabi Yunus alaihissalam tiba-tiba terbangun. Ia mendengar suara tasbih yang bergema begitu riuh di dasar lautan. Saat membuka matanya, ia menyaksikan suatu perayaan besar di sekelilingnya. Ikan-ikan, hewan-hewan laut, bahkan batu-batuan dan pasir pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyaksikan semua itu, ikan paus pun tidak ingin ketinggalan. Ia ikut serta dalam tasbih, mengagungkan kebesaran Allah. Saat itulah ikan paus menyadari bahwa ia telah menelan seorang nabi. Seketika, ia merasakan ketakutan. Namun dalam hatinya ia berkata, "Mengapa aku harus takut? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memerintahkan aku untuk menelannya?" Nabi Yunus alaihissalam tetap berada di dalam perut ikan dalam waktu yang tidak diketahui batasannya. Selama itu, beliau tidak pernah berhenti bertasbih, memenuhi hatinya dengan zikir dan penyesalan yang mendalam. Dengan penuh ketundukan, beliau terus mengulang-ulang, "Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah yang Maha Suci. Sesungguhnya aku termasuk orang yang telah berbuat zalim terhadap diri sendiri." Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ketulusan taubat Nabi Yunus alaihissalam dan mendengar tasbihnya yang terus menggema di dalam perut ikan. Maka dengan kasih sayangnya, Allah pun menurunkan perintah kepada ikan paus itu agar membawa Nabi Yunus alaihissalam ke permukaan laut dan melepaskannya di sebuah pulau yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh beliau yang telah lama berada di dalam perut ikan terasa panas dan lemah. Ketika matahari bersinar dan menyentuh tubuhnya yang kepanasan itu, beliau merasakan sakit yang luar biasa hingga berteriak. Namun dengan kesabaran dan keteguhan hati, beliau tetap bertasbih kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon dari jenis labu dengan daun-daun yang lebar untuk menaungi dan melindunginya dari terik matahari. Allah pun menyembuhkan dan mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa jika bukan karena tasbih yang selalu diucapkannya, niscaya beliau akan tetap berada di dalam perut ikan hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia melarikan diri ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut dalam undian, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.
maka ia pun ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Jika ia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu hingga hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan ia ke daerah yang tandus, sedangkan ia dalam keadaan sakit. Lalu kami tumbuhkan untuknya sebatang pohon dari jenis labu, dan kami mengutusnya kepada 100.000 orang atau lebih. Mereka pun beriman, sehingga kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 139 sampai 148. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia mengira bahwa kami tidak akan mempersempit atau menyulitkannya. Maka ia pun menyeru dalam kegelapan, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Maka kami kabulkan doanya dan menyelamatkannya dari kesedihan. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-Anbiya 87 sampai 88. Kita akan membahas sebuah permasalahan yang oleh para ulama disebut sebagai dosa Nabi Yunus alaihi salam. Apakah Nabi Yunus benar-benar melakukan suatu kesalahan dalam arti yang sebenarnya? Dan apakah para nabi memiliki dosa? Jawabannya adalah, para nabi adalah manusia pilihan yang maksum, terjaga dari dosa. Namun kemaksuman ini bukan berarti mereka sama sekali tidak melakukan sesuatu yang dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala layak mendapatkan teguran atau hukuman. Oleh karena itu, masalah ini bersifat relatif. Dalam pandangan orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, kebaikan yang dilakukan oleh orang saleh bisa dianggap sebagai kekurangan bagi mereka yang lebih tinggi derajatnya. Sekarang, mari kita lihat kisah Nabi Yunus alaihi salam. Beliau meninggalkan kaumnya yang membangkang. Jika hal ini dilakukan oleh orang biasa atau seorang yang saleh selain Nabi, maka itu dianggap sebagai tindakan yang baik dan akan mendapatkan pahala. Sebab, ia berusaha menyelamatkan imannya dari lingkungan yang penuh kemaksiatan. Namun, Nabi Yunus alaihi salam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya. Seharusnya, beliau tetap menyampaikan risalah tanpa terpengaruh oleh bagaimana mereka merespons dakwahnya. Keputusan Nabi Yunus alaihi salam untuk meninggalkan kaumnya dinilai kurang tepat dalam sudut pandang kenabian, sehingga Allah memberikan pelajaran berharga kepadanya. Allah mengutusnya hanya untuk berdakwah, bukan untuk menentukan hasilnya. Oleh sebab itu, beliau seharusnya tidak marah atau bersedih jika kaumnya tidak menerima kebenaran. Sebagai perbandingan, Nabi Lut alaihi salam tetap berada di tengah-tengah kaumnya meskipun bertahun-tahun berdakwah tanpa ada yang beriman. Namun beliau tidak meninggalkan mereka hingga datang perintah Allah melalui para malaikat yang memerintahkannya untuk pergi. Baru saat itu beliau meninggalkan kaumnya. Seandainya Nabi Lut pergi lebih awal tanpa izin Allah, mungkin ia juga akan mengalami ujian yang sama seperti Nabi Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada para nabi bahwa tugas mereka hanyalah menyampaikan wahyu, sementara hidayah adalah hak prerogatifnya. Inilah hikmah di balik teguran yang diberikan kepada Nabi Yunus alaihi salam. Jadi Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan kaumnya tanpa menunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu perhatikan apa yang terjadi setelah itu. Kaum yang beliau tinggalkan justru beriman setelah kepergiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka mengapa tidak ada suatu penduduk negeri yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri mereka kesenangan hingga waktu yang ditentukan." Al-Quran Surah Yunus ayat 98. Begitulah kisah kaum Nabi Yunus alaihi salam yang akhirnya beriman setelah ia meninggalkan mereka. Seandainya beliau tetap tinggal di tengah kaumnya, tentu beliau akan menyaksikan perubahan itu dengan mata kepalanya sendiri. Hatinya pun pasti akan merasa lebih tenang, dan kemarahannya terhadap mereka akan mereda. Namun tampaknya Nabi Yunus alaihi salam merasa tergesa-gesa, yang berangkat dari keinginannya yang kuat agar manusia segera beriman. Keputusan beliau untuk meninggalkan kaumnya
merupakan bentuk ekspresi ketidaksenangan terhadap keingkaran mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepadanya dan mengajarkan bahwa tugas seorang nabi hanyalah menyampaikan risalahnya. Seorang nabi tidak diberi tanggung jawab atas keimanan kaumnya. Ia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka yang menolak kebenaran. Selain itu, seorang nabi juga tidak memiliki kuasa untuk memberikan hidayah kepada siapapun, karena hidayah mutlak berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Yunus alaihi salam yang ditelan oleh ikan paus adalah kisah yang penuh makna dan syarat dengan hikmah. Kisah ini bukan sekadar cerita dari masa lalu, tetapi juga mengandung pesan yang tetap relevan bagi kehidupan manusia hingga saat ini. Sebagai penutup, berikut beberapa pelajaran berharga yang dapat kita ambil. 1. Keteguhan iman dan ketaatan. Kisah Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan betapa pentingnya memiliki iman yang teguh serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun menghadapi ujian yang begitu berat, beliau tetap berpegang teguh pada keimanannya dan selalu berserah diri kepada Allah. 2. Kesabaran dan ketabahan. Nabi Yunus alaihissalam juga memberikan teladan tentang kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian hidup. Saat berada di dalam perut ikan paus, beliau tidak berputus asa, melainkan tetap bersabar dan yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. 3. Pentingnya introspeksi diri. Dari kisah ini kita juga belajar untuk selalu melakukan introspeksi dan memperbaiki kesalahan. Nabi Yunus alaihissalam menyadari kekhilafannya dan dengan penuh ketulusan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Syukur dan kepasrahan. Selain itu, kisah Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasrah terhadap segala ketetapannya. Ketika diselamatkan dari perut ikan paus, beliau bersyukur atas pertolongan Allah dan semakin memperkuat keimanannya. Kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Dari kisah ini, kita dapat belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini membawa manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Amin. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk mendukung channel Coba Islam dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.